Assalamualaikum para kadang tani yang kami cintai, Bapak Ibu semuanya, pecinta tanaman yang kami cintai pula. Dalam kesempatan ini kami ingin memperkenalkan cara membuat benih pepaya. Untuk memilih atau membuat benih pepaya ini sangat penting karena bibit itu sangat menentukan di budidayanya. Kalau bibitnya jelek, otomatis nanti budidayanya kurang berhasil. Nah, kita harus mencari induk yang benar-benar memenuhi syarat untuk pembenihan. Lanjutkan dengan pembibitan. Nah, ini salah satu contoh kebun pepaya yang buahnya cukup bagus, dan ini bisa kita lihat, ini kita memang sengaja kita beri tanda mohon jangan dipetik karena untuk bibit. Jadi ini khusus kami ambil, dan tidak semua buah digunakan untuk benih. Kita beri tanda seperti ini. Ini adalah calon-calon untuk benih, ya, dari kebun dari tanaman yang memang sudah dipilih tanamannya bagus, sempurna, kemudian lebat, ya, sehat, umurnya pun lebih dari 1 tahun sehingga bisa kita gunakan untuk pembenihan. Di samping itu, ya, ada pohon induk yang lain ini juga. Nah, ini biasa, ya. Kemudian kita pilih lagi. Ini juga kita jadikan pohon induk. Pohon induk, ya, jangan dipetik untuk bibit. Karena bakul itu kalau tidak diberi tanda seperti ini, biasanya langsung diambil. Nah, kemudian kita lihat calon-calon buah untuk benih seperti ini, ya. Kemudian ini yang bagus-bagus, jadi tidak semua dari tanaman yang sehat kita ambil, juga enggak semua, tapi kita pilih yang buah yang sempurna. Bapak Ibu sekalian, sudah menjadi biasa namanya bibit, kita harus cari bebet, bibit, bobot, ya. Jadi tanamannya harus sehat, kemudian sempurna, varietasnya sesuai keinginan kita, yaitu varietas California atau sebenarnya Kalina atau IPB 9. Tetapi nama dagangnya supaya laris diberi nama California karena orang kita itu masih menyukai produk-produk luar. Jadi dengan nama California lebih tertarik. Itu cara berdagang. Bapak Ibu sekalian, ini kebun sudah umur 1 tahun lebih. Kita lihat pepaya itu memang ada yang tidak sempurna buahnya. Seperti ini tuh tanaman betina, ya. Kemudian ini tanaman sempurna juga. Nah, tapi tidak kita gunakan untuk benih. Ini juga sempurna. Ya, kita lihat tuh luas. Kebun ini semua sudah kira-kira 1 tahun lebih, ya. Bapak Ibu sekalian, mari kita praktek untuk membuat benih. Kita membuat benih. Ini kebetulan ada persiapan yang sudah kita siapkan. Jadi ini kita praktek untuk membuat benih. Bapak Ibu sekalian, untuk buah tadi sebenarnya kami ambil supaya matang betul. Setelah ngambil kita biarkan 1 hari 2 hari baru kita buat benih supaya lebih mantap kematangannya. Kemudian dari benih ini, dari buah ini kita potong kira-kira ini 30%. Kemudian ini juga kita ambil 30%. Nah, kemudian kita belah. Nah, jadi seperti ini, ya. Kemudian dari ini kita ambil, ya, dengan cara begini. Nah, kita ambil, ya, kemudian buahnya bisa dimakan.
ambil ya, semuanya saja. Nanti akan terseleksi dengan cara kita. Kemudian nih ya, kita benih sekalian banyak biar dapatnya banyak, tanggung kalau hanya sedikit ya. Ini nih, ini udah matang betul sehingga pepayanya bisa dimakan, tidak dibuang tapi dimakan ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk persiapan benih ini memang di samping peralatan ini ada satu yang agak penting ya, yaitu abu dapur atau abu gosok. Itu untuk mencuci benih. Ini kita lihat, ini abu gosok. Kita campur. Ini ada khasiatnya untuk pembuahan. Pengalaman kami sudah lebih dari 10 tahun untuk bibit ini. Ada dengan pasir, dengan cara lain. Ternyata dengan abu gosok ini lebih bagus hasilnya ya. Jadi kita masukkan ke sini. Nah, kemudian ini campur dengan abu gosok, kita remas ya, penuh dengan perasaan dan kasih sayang tentunya, tidak gerusa-gerusu ya. Nah, kita remas-remas di sini sampai benar-benar bersih ya. Kita lihat ini. Nah, ini kita remas-remas ya sampai bersih, sampai lendir-lendirnya hilang, lendir-lendirnya lepas dari biji, karena ini sangat menentukan keberhasilan dalam pembibitan maupun di dalam budidaya. Kalau bibitnya nggak benar, maka tanamannya bisa jadi nanti banyak betinanya, banyak jantannya dan sebagainya. Tapi insya Allah kalau dengan abu gosok ini, selama ini kami berhasil dengan baik. Untuk benih yang bagus itu memang nanti kalau ditanam, jumlah tanaman betinanya dan tanaman jantannya itu tidak lebih dari 30%. Jadi 60% itu tanamannya buahnya buah sempurna yang bentuknya lonjong sesuai dengan yang diinginkan oleh pasar. Sebenarnya yang tanaman betina yang bulat itu pun juga rasanya manis, cuma yang betina itu biasanya umurnya lebih pendek. Kemudian buahnya itu banyak rongganya. Jadi daging buahnya tipis. Penampilannya besar tapi tipis ya. Nah, ini kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah itu kemudian kita taruh di sini, kita kita cuci. Nah, kita cuci ya. Nah, ini kita cuci. Kita cuci sampai bersih, karena ini nanti akan berpengaruh kepada pertumbuhan tanaman. Ya, kemudian setelah abu gosoknya turun, dimasukkan ke sini. Nah, ini nanti kalau, wah ini harusnya ada ciduk lagi nih, ya. Nah, ini kemampul ini harus dibuang, ya. Ini harus dibuang. Jadi terseleksi dengan sendirinya, banyak ini yang lendir-lendirnya pada keluar. Nah, ini. Nah, kita buat lagi, ya. Kita bersihkan lagi. Nah, ini kemampul banyak sekali. Kemampul, ya. Ini kita buang lendir-lendirnya.
sampai bersih ya, sampai bersih, sampai bersih. Ini sebenarnya lebih bagus kalau kita pakai gayung lagi di sini. Tadi lupa nggak bawa gayung sekopel ya. Nah, ini masih kemampul, banyak yang kemampul. Ini kita bersihkan terus sampai bersih. Nah, ini kita ini lagi sekali lagi, ini udah bersih. Nah, ini oke. Nah, ini kita buang ya, yang terapung-terapung juga kita buang. Udah tinggal yang mentes-mentes saja. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita saring lagi ya, kita saring lagi. Nah, ya, nah ini jadilah kita dapat benih yang bagus. Kemudian benih ini caranya untuk mengeringkan cukup dengan ditaruh di koran ya, di koran gini. Nah, kemudian diler. Nah, ini tidak harus atau tidak perlu dikenakan sinar matahari, tetapi dikering angin saja. Dikering angin, nah nanti dalam waktu seminggu 2 minggu sudah kering betul. Bahkan mungkin 1 bulan nggak masalah. Saya ngering anginkan ini lama, nggak apa-apa. Disimpan juga bisa setengah tahun masih bagus ya, kalau nyimpannya bagus. Jadi dikering angin, tidak kena sinar matahari, baru nanti kita manfaatkan untuk pembibitan. Oke, Bapak Ibu sekalian, demikian cara membuat benih pepaya supaya nanti hasilnya bagus. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.